Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, penemuan jasad korban seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah yang terbungkus lakban kuning memicu beragam spekulasi. Polisi yang telah mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti masih terus menyelidiki apa penyebab kematiannya. Meninggalnya diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Arya meninggal dengan kondisi wajah terlilit lakban berwarna kuning di sebuah kos di wilayah Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi mengungkapkan ada petunjuk lain yang dapat mengungkap penyebab Arya Daru meninggal. Salah satunya sidik jari. Petunjuk yang lain adalah itu tadi, sidik jari yang ada di dalam ruangan itu. Penyidik harus mencari ya, kan di dalam ruangan itu banyak ya. Sidik jari itu bisa ditemukan tidak hanya di ini saja, Bu. Tapi di lakban itu ya, apakah cuma sidik jarinya dia saja apa tidak. Apabila ditemukan sidik jari yang lain, nah itu pasti orang lain yang megang itu. Dengan begitu kita bisa mengembangkan kemungkinan apabila nanti ternyata meninggalnya itu mencurigakan itu, maka kita bisa melacak siapa pelakunya ya dari inavis itu, dari analisis daripada sidik jari yang ada di situ. Jadi di sini ilmu-ilmu saintifik itu dikerahkan ya. Dalam kasus ini, CCTV sempat merekam momen Arya sebelum dan sesudah ditemukan tidak bernyawa. Pada video rekaman CCTV kedua, merekam detik-detik korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh penjaga kos. Pada video terlihat dua orang yang berusaha membuka paksa jendela kamar korban. Rekaman CCTV lain memperlihatkan momen ketika penjaga kos bolak-balik berjalan di depan kamar korban pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 00:27 waktu Indonesia Barat. Ia beberapa kali mengintip dan mendekati kamar korban. Sementara di pukul 05:20 waktu Indonesia Barat juga menunjukkan penjaga kos kembali mondar-mandir di depan kamar korban. Kali ini ia menggenggam sebuah sapu. Dengan penyebab kematian itu tidak pada yang saksi-saksi yang ada di sini. Saksi maupun rekaman CCTV itu hanya membuktikan kira-kira sebelum kejadian itu ada enggak pihak lain yang datang lewat situ gitu. Sedangkan kalau untuk hasil penyidikan mengenai gejala kematian itu menerangkan apa sebabnya. Nah, kalau sudah diketahui apa sebabnya kematian itu ternyata bukan karena penganiayaan, maka fokus daripada penyelidikan pasti akan menjurus kepada sebab-sebab yang lebih detail kenapa itu, menunggu dokter forensik gitu. Serpihan fakta yang diungkap polisi masih banyak memunculkan pertanyaan. Siapa yang tega menghabisi nyawa diplomat yang dikenal menangani isu-isu WNI ini? Fakta paling krusial dan mengejutkan datang dari keterangan pemilik dan penjaga kos. Selama 2 tahun Arya tinggal di sana, hanya ada satu orang yang pernah diizinkan untuk berkunjung ke kamarnya. Orang tersebut adalah istrinya. Sosiolog kriminalitas UGM Suprapto menyebut bahwa rekam jejak digital perlu ditelusuri lebih dalam. Kan pendekatan interaksi sebelumnya seperti apa gitu, baik dengan keluarga, dengan istrinya, dengan teman-teman kos dan siapapun yang pada waktu itu berinteraksi gitu, termasuk juga kenapa yang bersangkutan menyatakan akan pindah ketika kendaraannya laku terjual. Jadi itu juga saya kira perlu ditelusuri alasan apa, jangan-jangan memang sebelumnya itu dia mendapatkan ancaman atau teror dari pihak. Polisi sejauh ini telah memeriksa 5 orang saksi, yakni istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Pengusutan kasus ini sementara masih berada di tahap penyelidikan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.